Shalom keluarga damai, kita bertemu kembali dalam Samas Sabtu 29 Juli 2023. Renungan kita hari ini mengambil tema warisan terpenting bagi anak. Namun sebelumnya mari kita sama-sama menundukkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari yang baru dan kesempatan yang baru lagi bagi kami untuk merenungkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk setiap waktu-waktu yang boleh kami nikmati bersama-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan biarlah kiranya Roh Kudus menuntun kami, agar kami dapat mendengar suara-Mu dan memahami kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita mendengar kata warisan, apa yang muncul dalam benak kita? Mungkin rumah, harta benda, perusahaan, atau asuransi. Atau mungkin warisan ilmu atau pengetahuan, yaitu dengan menyediakan pendidikan setinggi-tingginya untuk anak supaya masa depannya terjamin. Nah, pasti banyak macamnya ya. Apakah menyiapkan warisan itu penting? Iya, tentu saja. Setiap orang tua tentu menginginkan anak-anaknya untuk dapat hidup dengan baik sepeninggalnya nanti. Tapi pertanyaannya, apakah warisan yang terpenting bagi anak? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membaca nats firman Tuhan dari 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Nah, dari firman Tuhan ini kita melihat dengan jelas bahwa warisan terpenting yang bisa kita berikan kepada anak-anak adalah warisan iman. Iman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Timotius adalah anak rohani Paulus. Dalam usianya yang tergolong masih muda, ia dengan berani dan tekun mempersembahkan hidupnya dalam pelayanan kepada Kristus. Dan dari ayat ini kita melihat bahwa iman Timotius ini bertumbuh dalam pengasuhan ibunya Eunike dan neneknya Lois. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saat ini dunia terus berkembang. Ada berbagai gaya hidup dan ajaran-ajaran serta prinsip-prinsip baru yang membuat banyak orang kehilangan arah. Semua serba abu-abu. Ada begitu banyak toleransi dan kompromi. Dan di tengah dunia yang seperti inilah anak-anak kita bertumbuh. Inilah tantangan yang harus mereka hadapi. Karena itulah Bapak Ibu Saudara, warisan iman menjadi satu hal terpenting yang harus kita sampaikan kepada generasi penerus kita. Karena hanya di dalam Yesus mereka dapat menghadapi segala tantangan dunia, apapun itu. Lalu bagaimana kita bisa mewariskan iman kepada anak-anak? Bapak Ibu, biasanya warisan adalah sesuatu yang diberikan ketika yang menyiapkan sudah meninggal dunia. Namun sebaliknya warisan iman adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada anak sedini mungkin. Nah, hari ini kita mau bersama-sama belajar bagaimana kita dapat mewariskan iman kepada anak-anak. Secara praktis kita bisa melakukannya melalui 3 hal. Untuk memudahkan kita mengingat, saya akan menyebut hal ini sebagai 3M. M yang pertama yaitu mengajarkan. Sedari kecil, mari kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus kepada anak-anak. Kita ajak mereka berdoa, memuji Tuhan, dan membaca Alkitab. Kita bawa mereka ke sekolah minggu. Dalam setiap kesempatan, kita ceritakan akan kasih Tuhan kepada anak-anak. Ceritakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita yang akan menyertai kita sampai kapanpun. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita yang sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. M yang kedua, menunjukkan teladan iman.
Ada pepatah dalam bahasa Inggris yang mengatakan, "Actions speak louder than words." Tindakan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Sesungguhnya, anak-anak belajar lebih cepat dengan melihat apa yang kita lakukan daripada hanya mendengar apa yang kita katakan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita hidup sesuai dengan iman kita kepada Yesus. Tidak hanya di gereja atau dalam komunitas Kristen, namun terlebih lagi dalam keseharian kita di rumah, di jalan, di tempat bekerja, dimanapun kita berada. Karena ada telinga dan mata kecil yang selalu mendengar dan melihat setiap tindakan kita. Dan mereka belajar lebih banyak dari situ. Kita sering berkata, "Nak, kita bisa lebih mengenal Tuhan melalui firman Tuhan, melalui Alkitab." Tapi anak-anak tidak pernah melihat kita baca Alkitab. Atau kita katakan, doa adalah nafas kehidupan orang Kristen. Tapi kita jarang berdoa. Kita katakan, "Nak, engkau itu anak Allah. Tuhan Yesus mengasihimu." Tapi kita menuntut anak menjadi sempurna. Kita marah-marah ketika mereka melakukan kesalahan tanpa mau mendengarkan mereka. Lalu apa artinya kita tidak boleh marah? Tentu boleh. Marah itu perlu. Itu sebagai bagian dari mendidik. Yang tidak boleh itu marah-marah. Kita meninggikan suara, membentak-bentak tanpa ada kejelasan. Sehingga akhirnya anak malah bertambah bingung dan jadi kesal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jadilah orang tua Kristen yang berintegritas. Berlakulah sesuai dengan perkataanmu. Kerjakan kehidupanmu sesuai dengan imanmu. Maka niscaya anak-anak akan semakin mengenal Kristus melalui hidup orang tuanya. Lalu M yang ketiga, mendoakan. Anak-anak adalah milik Tuhan. Kita melakukan bagian kita untuk mengajar dan menunjukkan teladan iman. Namun percayakanlah pertumbuhan iman mereka ke dalam tangan Tuhan. Mari kita terus mendoakan agar anak-anak kita terus bertumbuh dalam pengenalan mereka akan Tuhan dan memiliki pengalaman pribadi, personal relationship dengan Tuhan. Karena iman bukanlah sesuatu yang hanya ditransfer, tetapi sesuatu yang harus dialami sendiri. Jangan sampai anak-anak percaya kepada Tuhan yang dikenal papa mamanya, Tuhan yang diceritakan guru dan pendeta, tapi bukan Tuhan yang mereka alami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengajarkan, menunjukkan teladan iman, dan mendoakan adalah hal yang harus kita lakukan terus-menerus, bukan hanya pada saat mereka kanak-kanak, namun terus-menerus sepanjang hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pada saat ini kami mengingat akan orang tua kami dan setiap orang yang sudah Tuhan pakai untuk membawa kami mengenal-Mu dan bertumbuh lebih dekat kepadamu. Kami sungguh bersyukur atas kehadiran mereka. Kami juga bersyukur Tuhan untuk setiap anak yang Kau anugerahkan bagi kami. Baik itu anak-anak yang Kau karuniakan dalam keluarga kami, ataupun anak-anak rohani yang Kau tempatkan dalam kehidupan kami. Ajar dan kuatkan kami Tuhan, untuk terus menghidupi iman kami kepadamu, sehingga melalui kehidupan kami, setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami ini juga dapat bertumbuh dalam iman mereka kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.